Hai Cece Romet Kitchen, mau masak nasi tempong khas Banyuwangi. Untuk bahan-bahannya ada tahu dan tempe, ini udah saya potong-potong. Sekarang saya mau bumbuin dulu tahu tempenya. Ada 2 siung bawang putih yang udah saya geprek. Kita beri 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Kasih sedikit air ini untuk membumbui tahu dan tempenya sebelum digoreng ya. Aduk-aduk. Sekarang saya celup-celupin aja tahu dan tempenya ke bumbu tadi. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Ini sudah dibumbuin, kita pinggirin dulu. Untuk nasi tempong Banyuwangi itu biasanya pakai ikan asin yang dibelah seperti ini. Tapi bebas aja sih ya mau pakai ikan asin apa. Ini ikan asinnya udah saya cuci bersih. Panaskan minyak goreng, kita goreng dulu tempe. Tempe dan tahu saya goreng jadi satu aja biar cepat selesai. Nasi tempong atau sego tempong kalau orang Banyuwangi bilangnya, itu makanan khas Banyuwangi. Banyak banget yang jual kalau kita pergi ke Banyuwangi. Tempe dan tahunya sudah mateng, saya angkat aja, ditiriskan. Sisihkan. Sekarang saya mau goreng ikan asinnya. Ikan asinnya tadi itu saya rendam di air cucian beras, jadi ini udah nggak terlalu asin. Bisa juga direndam pakai air yang diberi sedikit tepung beras. 1 jam aja dia udah berkurang kadar garamnya. Kalau ikan asinnya sudah mateng, udah crispy gitu, kita angkat aja, tiriskan, sisihkan. Nasi tempong selalu disajikan dengan dadar jagung atau bakwan jagung. Ini jagung manis 2 bonggol, sudah dicuci bersih. Saya serut dulu jagung manisnya. Pastikan kalian menggunakan jagung manis yang seger ya, biar manisnya tuh alami. Jagung sudah saya serut. Bumbu yang mau dihaluskan ada 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih. Kunci, ini namanya temu kunci ya, sekitar 3 cm. Ini salah satu bahan rahasia membuat dadar jagung yang enak, pakai temu kunci. 10 buah cabai merah keriting. Saya potong-potong dulu semua bahan bumbunya ini, mau saya haluskan menggunakan grinder, boleh juga kalian haluskan dengan cara diulek. Ini saya masukkan ke grinder, saya mau tambahkan 4 sendok makan muncung jagung manis yang udah diserut. Ini sebagai pengganti air ya. Dan kita haluskan aja. Ini bumbunya sudah dihaluskan. Kita campurkan aja dengan jagung yang udah diserut. Tambahkan terasi setengah sendok makan, ini tuh ketinggalan. Harusnya terasinya itu dihaluskan bareng bumbu. Tapi saya lupa ya. 1 sendok teh garam. 2 butir telur. Dadar jagung itu pakai banyak telur, enggak kayak bakwan jagung ya, bedanya di situ. 1 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh kaldu bubuk. Tepung terigu. Saya mau pakai 5 sendok makan muncung tepung terigu. Tadi terasinya itu udah digoreng ya, jadi bukan terasi mentah. Semua bahan sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Aduk semua sampai tercampur rata, sampai terasinya larut di jagungnya itu. Ini sudah tercampur rata, mau saya goreng. Dadar jagungnya saya goreng di minyak yang agak banyak. Tanpa dadar jagung ini, nasi tempongnya kurang lengkap ya, karena nasi tempong itu selalu disajikan dengan dadar jagung atau bakwan jagung. Kalau sudah mulai garing, boleh dibalik dadar jagungnya. Kita goreng sampai permukaannya itu crispy, garing, renyah. Ini sudah garing dan warnanya juga udah coklat tua. Kita angkat aja. Dadar jagung ini kalian bisa goreng pada saat mau disajikan. Untuk sayur-sayurannya ada timun. Timunnya nanti enggak saya rebus ya, hanya timun yang enggak direbus. Ini kacang panjang sudah saya cuci bersih. Labu siamnya sudah saya kupas dan sudah saya potong-potong. Ini juga udah dicuci ya labu siamnya. Wajib pakai labu siam. Kacang panjangnya saya potong-potong dulu. Selain kacang panjang, labu siam, dan timun,
Kita mau merebus bayam. Harusnya pakai bayam yang besar-besar itu, tapi karena nggak ada, saya pakai bayam yang biasa. Rebus air sampai mendidih. Kita masukkan labu siam dulu. Karena labu siam itu agak keras, jadi saya rebus duluan ya labu siamnya. Sekitar 2 menit kita buka penutupnya dan baru kita masukkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Kita rebus dulu labu siam dan kacang panjang sampai empuk. Kalau sudah empuk, langsung kita angkat aja. Nasi tempong Banyuwangi itu sehat ya, karena banyak pakai sayur-sayuran yang direbus dan ada sayuran mentah juga. Bayamnya saya rebus juga. Sayur rebus untuk nasi tempong itu boleh pakai bayam, boleh sawi hijau, boleh sayuran lainnya. Bayamnya udah matang saya angkat. Sekarang kita bikin sambal tempongnya. Ini ya superstarnya sambal tempong. Saya pakai tomat ranti atau tomat yang keriting ini. Ini yang membedakan sambal tempong dengan sambal yang lainnya, yaitu pakai tomat ranti atau tomat yang bentuknya keriting-keriting kayak gini. Terus kita juga nanti pakai jeruk limau dan pakai cabai rawit merah ya. Ini saya pakai 4 genggam, cukup banyak saya bikin sambal tempongnya. 1,5 sendok makan terasi yang udah digoreng, pakai terasi udang ya. Garamnya 1/2 sendok makan. Gula pasir 1/2 sendok makan. Micin 1/2 sendok teh atau sesuai selera kalian. Kita ulek dulu bahan-bahan sambal tempongnya. Ini fenomenal ya. Nasi tempong itu dari sambal tempong atau sambal yang pedes banget, makanya cabenya mentah. Saya potong-potong dulu tomat ranti atau tomat keriting ini. Nanti kalau kurang tomatnya kita tambahin lagi. Ini saya pakai 2 dulu. Diulek-ulek. Biasanya sampai berair ya, karena kita pakai banyak tomat. Tomatnya saya tambahin 1 lagi. Ini khas Banyuwangi, Jawa Timur. Sego tempong. Banyak yang jual ya di warung-warung itu. Sambalnya sudah jadi, ini rasanya udah enak banget, tapi mau saya tambahkan air jeruk limau biar lebih seger. Karena memang biasanya sambal tempong juga pakai jeruk limau. Saya pakai sarung tangan plastik karena ada goresan luka di jari saya, jadi biar enggak perih ya pakai sarung tangan plastik. Sambalnya udah saya aduk-aduk bareng air jeruk limau dan kulitnya itu, siap disajikan. Hai, Ceceromet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Ceceromet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Namanya juga nasi tempong, berarti harus ada nasinya. Ini nasi pulen sudah mateng. Dan ini gorengannya sudah jadi semua. Ada tempe goreng, tahu goreng, dadar jagung, dan ikan asin goreng. Wah, ini mantep banget. Sayur-sayurannya sudah siap ya. Dan ini timunnya mau saya potong-potong dulu. Nasi tempong khas Banyuwangi yang saya bikin ini yang versi basic aja. Jadi biasanya sih bisa sama ikan goreng, ayam goreng, ikan pepes, ikan bakar. Lauknya bisa disesuaikan dengan selera dan bisa disajikan dengan bermacam-macam lauk lainnya. Saya mau cobain dulu nasi tempong khas Banyuwanginya. Sayur-sayurannya saya taruh di pinggir. Jangan lupa ikan asin, dadar jagung, tempe goreng, tahu goreng, dan yang paling penting lagi sambal tempongnya yang banyak karena saya suka pedes. Udah ngiler ya dari tadi, udah gak sabar saya mau cobain.
Pada dasarnya ini tuh nasi sambel aja ya, sambel lalapan, sayuran rebus. Saya cobain dulu. Sambelnya tuh luar biasa, seger banget, pedes, terasa terasinya, terasa tomatnya. Juara sih yang namanya sambal tempongnya ini. Dadar jagungnya masih crispy, ada pedes-pedesnya dikit, manis alami dari jagungnya. Sayur-sayurannya tuh bikin jadi seger ya, jadi pengen makan lagi dan lagi. Apalagi sambelnya udah enak, pakai ikan asin. Ini bener-bener makanan yang bikin kita gagal diet, lupa sama diet, nambah-nambah terus. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.